Karena Bali Age itu sendiri ada yang mengartikan sebagai desa tua, atau ada yang mengatakan juga Bali asli, tapi bagi kami lebih dulu hadir di Bali ketimbang saudara-saudara kami yang di Bali pada umumnya. Salah satu ciri dari desa Bali Age adalah kami tidak mengenal kasta. Karena ada aturan adat, kami tidak boleh menginapkan masyarakat luar tanpa konteksnya ada kepentingan karena kami juga tertutup, walaupun tertutup ada pengecualian khusus, misalnya saja ada kepentingan sekolah, karena ada KKN misalnya untuk menginap, terus ada bidang desa, kesehatan, dan pemerintahan, kami memperbolehkan. Tapi untuk yang kegiatan yang dikomersilkan, entah itu homestay dan ininya, desa atau desa adat belum membuka regulasi itu. Karena aturan adat kami tidak boleh menginapkan warga luar tanpa kepentingan yang jelas. Makan naskun di pagi hari, tambah telur supaya bertenaga. Halo pemirsa, torang baku dapat lagi. Di mana lagi kalau bukan di Jelajah Nusantara. Naik bendi paling gagah di sore hari. Baron Taruna sampai Karsa. Kali ini torang ada di Bali, ajak pemirsa untuk berwisata. So boleh jo itu pantun. Salam kenal Watia Rian. Kali ini saya ada di Pulau Dewata. So sejak lama memang saya ingin pesiar kamari. Alhamdulillah, kesampaian juga ini. Ngomong-ngomong soal Bali, pemirsa pasti sok kenal dengan keindahan dan keunikan dari pulau yang satu ini. Yoi, makanya itu saya kesini. Saya ingin membuktikannya sendiri. Jadi, mari jo torang pigi. Let's go! Destinasi wisata yang akan saya datangi pertama adalah sebuah desa. Eits, desa bukan sembarang desa. Ini desa yang unik dan memiliki banyak sekali cerita. DP nama Tenganan Pegeringsingan. Jarak tempuh dari ibu kota Denpasar menuju desa ini tidak begitu lama. Bisa naik travel ataupun mengendarai kendaraan rental ataupun pribadi. Kira-kira 1-1,5 jam lah, lumayan. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Desa Tenganan ini berada. Desa yang akrab disebut Desa Tenganan Pegeringsingan ini saya pilih karena merupakan salah satu desa kuno bersejarah di Bali. Orang-orang Tenganan itu budaya dan tradisinya berbeda dengan Bali pada umumnya. Karena Bali Age itu sendiri ada yang mengartikan sebagai desa tua, atau ada yang mengatakan juga Bali asli, tapi bagi kami lebih dulu hadir di Bali ketimbang saudara-saudara kami yang di Bali pada umumnya. Salah satu ciri dari desa Bali Age adalah kami tidak mengenal kasta. Karena kasta itu masuk setelah era Majapahit. Kami diperkirakan ada di Bali ini sebelum era Majapahit. Diperkirakan dari abad ke-11 sudah ada kami Tenganan Pegeringsingan. Kami juga memiliki kalender yang berbeda dengan Bali pada umumnya. Walaupun kami sama-sama memeluk Hindu, tapi kami sedikit berbeda dengan ritual, tradisi, budaya, itu berbeda dengan Bali pada umumnya. Pada dasarnya kami memang
memeluk Hindu. Nah, kami di Tenganan Pegeringsingan juga di bawah aturan atau undang-undang adat yang disebut dengan awig-awig, di mana awig-awig kami sedikit berbeda juga dengan Bali pada umumnya. Salah satunya kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Kami juga tidak boleh merubah fungsi tata guna lahan yang sudah kami warisi secara turun-temurun. Dari 917,2 hektar wilayah Desa Adat Tenganan Pegeringsingan, itu terdiri dari 255 hektar itu adalah sawah atau lahan basah, 591 hektar itu adalah hutan, di mana hutan ini juga sudah tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hutan adat. Bahkan di 2021 kami dapat juara 1 nasional lomba hutan adat atau Wana Lestari. Kami juga tidak boleh menggadekan tanah keluar adat. Secara waris pun kami sedikit berbeda dengan Bali. Kalau Bali pada umumnya hanya laki-laki, anak laki-laki yang berhak mewarisi, tapi bagi kami warga Tenganan, laki perempuan warisnya sama. Keunikan lain yang saya temui di sini adalah gaya arsitekturnya yang masih sangat tradisional. Saya yakin pasti ada filosofi di balik ini. Masyarakat di sini juga masih sangat menjunjung tinggi peraturan dan adat istiadat leluhur mereka, termasuk dari segi bangunan, seperti rumah, balai pertemuan, dan pura yang dibuat terpisah. Yang membuat saya terpukau selain suasana di sini yang begitu menenangkan, juga masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pengrajin. Segala kerajinan yang dibuat masih menggunakan metode lama yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tidak ada yang berubah dan sangat istimewa. Keunikan lainnya, peraturan adat bagi masyarakat di desa Tenganan ini, di mana awik-awik atau tetua adat di desa tersebut melarang masyarakatnya untuk mencari mata pencaharian di luar desa. Tak heran, mata pencaharian penduduk desa Tenganan Karangasem umumnya sebagai petani padi. Sebagian kecil ada juga sebagai pengrajin. Adapun kerajinan khas penduduk desa Tenganan Karangasem antara lain seni ukir-ukiran, lukisan di atas daun lontar, serta kain tenun geringsing. So dari dulu memang penduduk desa ini terkenal dengan keahliannya menenun kain geringsing. Kain geringsing sendiri biasa digunakan pada upacara keagamaan. Bagi masyarakat Bali, kain tersebut memiliki kekuatan dan makna spiritual tersendiri. Jadi tidak sembarang digunakan, hanya saat-saat sakral saja. Kalau bicara dengan masalah ritual, kami orang-orang Tenganan pada dasarnya dulu dalam sejarah atau leluhur kami orang-orang Tenganan adalah orang-orang prajurit. Di mana pada masa kerajaan Bedulu atau dalam masa kerajaan Bali kuno, orang-orang Tenganan ini adalah orang-orang prajurit yang menetap di salah satu kerajaan di Bedulu atau daerah Gianyar sekarang, yang pergi ke arah timur ke arah yang menetap di arah Tenganan. Makanya Tenganan itu dulu kita pernah tinggal di pesisir, karena mungkin dalam legenda kami diserang ikan, kami yakini diserang abrasi, kami berpindah ke tengah atau ngetengahang menjadi Tenganan. Dan Pegeringsingan berasal dari kata kain geringsing, yang artinya gering artinya wabah, sing itu tidak. Nah, sampai sekarang orang-orang Tenganan ini masih memeluk Hindunya Indra. Karena Indra itu adalah dewa perang, karena kami dalam sejarah atau leluhur kami adalah prajurit. Jadi upacara banyak dipengaruhi dengan
ritual-ritual yang untuk memuja Indra. Di antaranya yang paling besar upacara kami di Tenganan adalah upacara perang Kare-Kare atau perang pandan, lebih dikenal dengan perang pandan, yang jatuh pada sasih kelima atau bulan kelima kalender Tenganan. Pada umumnya jatuhnya di bulan Juni. Itu perang pandan sendiri adalah suatu ritual untuk menghormati Dewa Indra selaku Dewa Perang. Sekaligus kami juga mengasah kemampuan kami, skill berperang kami dengan belajar berperang menggunakan daun pandan duri dengan meneteskan darah ke pertiwi. Tapi yang namanya perang dalam hal ini tidak ada dendam dan tidak ada menang kalah. Pada dasarnya adalah mempersembahkan darah kita kepada pertiwi sebagai pusat kesuburan, termasuk kepada Indra sebagai Dewa Perang. Upacara-upacara di Tenganan itu sedikit berbeda dengan Bali pada umumnya memang, karena kalender kita juga beda. Ada di tiap bulan di Tenganan itu ada upacara. Setiap bulan itu sasih kase yang besar memang di sasih kase atau bulan 1 dan bulan kelima. Bulan 1 adalah bagaimana kami memperingati sungsungan kami atau dewa kami lahir dengan mempersembahkan buah-buahan dan tari-tarian, termasuk kami juga menggunakan pakaian-pakaian atau kain-kain yang sudah usianya ratusan tahun menari. Dan juga di bulan kelima yang tadi yaitu Sabesambah atau ritual perang pandan. Dari Tenganan Pegeringsingan yang memang ada banyak souvenir yang membuat kerajinan di Tenganan. Cuman yang paling memang banyak diminati itu ada 3. 1, kain geringsing, itu salah satu kain double ikat yang ada di Indonesia. 2, anyaman, itu anyaman ate, tanaman merambat yang juga sekarang sudah merambah ke ke luar negeri, banyak diminati wisatawan asing. Yang 3, prasi atau lukisan di daun lontar. Nah, yang paling spesial di Tenganan itu adalah kain geringsing. Itu satu-satunya di Indonesia yang teknik kain yang menggunakan teknik double ikat. Kalau di dunia, kalau tidak salah, teknik double ikat ini ada 3. Di India patola, di Indonesia itu ada geringsing, hanya di Tenganan Pegeringsingan. Terus ada di Jepang kurumekasuri. Nah, kain geringsing itu sendiri inilah yang sangat kerajinan yang sangat populer, yang sangat terkenal di Tenganan. Nah, kain geringsing itu artinya gering yang artinya wabah, sing itu tidak. Tapi bagi kami warga Tenganan, ada yang menganalogikan ketika pakai kain kamu tidak akan sakit. Tapi bagi kami warga Tenganan, geringsing itu adalah salah satu motif-motifnya adalah mengandung filosofi, di mana kami warga Tenganan diajarkan untuk hidup seimbang. Karena motif-motif ini adalah tanda tambah atau di Bali dikenal dengan tapak dare sebagai simbol keseimbangan, di mana kami diingatkan untuk seimbang dengan pencipta, seimbang dengan sesama, seimbang dengan alam. Kamu tidak akan sakit. Bahkan di geringsing ini ada 3 warna, merah, hitam, kuning atau putih, sebagai simbol keseimbangan antara api, air, dan angin. Nah, kain geringsing ini menggunakan teknik double ikat, di mana pewarnanya masih menggunakan warna alam. Benangnya dari kapas, pewarnanya ada minyak kemiri, terus ada daun taum atau indigo sebagai warna biru, sebagai dasar untuk warna hitam karena biru. Terus ada akar mengkudu. Kalau di Bali dikenal dengan akar tibah, tepung akar mengkudu sebagai sumber warna merah dan warna hitam. Nah, teknik ini perlu waktu yang sangat-sangat lama untuk mengerjakan. Untuk proses satu buah kain itu perlu waktu sampai paling cepat kurang lebih 2 tahun untuk jadi satu kain. Karena proses pewarnaannya yang berjalan cukup lama. Di desa ini dihuni oleh masyarakat Bali asli atau biasa disebut dengan Bali Aga, yaitu masyarakat Bali pertama yang menghuni Pulau Dewata ini. Salah satu hukum adat yang berlaku di sini adalah masyarakat yang tinggal di sini sejak lahir sudah dijodohkan dengan sesama penduduk desa ini. Dan jika melanggar, maka ia dilarang menjadi karma dan harus keluar dari desa ini. Peraturan adat itu pun masih berlaku hingga sekarang. Begitupun dengan aturan adat lainnya. Nah, kenapa kita masih menetapkan
donasi atau di Bali dengan punya, ada yang bilang sukarela. Karena kami di Tenganan wisatanya ini kan berbasis budaya. Artinya kami di Tenganan juga kunjungan wisatawan di Tenganan itu mungkin tidak tiap hari mereka akan melihat tradisi atau kegiatan yang unik. Kalau tidak datang pas upacara, mereka hanya melihat desa-desa tua, bangunan-bangunan tua. Dan kita pun pola ininya kan rumah tinggal, yang dikunjungi itu juga rumah tinggal. Kami tidak bisa membedakan mana pengunjung, mana yang famili, mana yang... Artinya kami di Tenganan mempersilahkan mereka wisatawan untuk berkunjung. Mereka boleh menyumbang berapapun mereka mau, walaupun tidak menyumbang kami tidak. Karena pada dasarnya prinsip orang Tenganan itu adalah pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Karena mereka tertarik dengan budaya, kami tidak akan bisa menampilkan budaya-budaya yang kami miliki karena di luar konteksnya upacara. Karena banyak yang tradisi-tradisi dan budaya ini kontraknya sakral. Artinya ketika mereka berkunjung tidak ada upacara, berarti kan mereka tidak ada yang menarik bagi mereka. Itu pun mereka bisa menyumbang atau tidak. Karena kembali yang tadi, wisatawan ini bagi kami warga Tenganan adalah salah satu bentuk bonus dari apa yang kita lakukan. Walaupun tidak ada wisatawan, kegiatan budaya dan tradisi ini akan tetap berlangsung turun-temurun. Artinya mereka yang berkunjung ke Tenganan dipersilakan untuk entah mereka menyumbang ataupun tidak, kami tidak akan mempermasalahkan. Karena ada aturan adat, kami tidak boleh menginapkan masyarakat luar tanpa konteksnya ada kepentingan karena kami juga tertutup, walaupun tertutup ada pengecualian khusus, misalnya saja ada kepentingan sekolah, karena ada KKN misalnya untuk menginap, terus ada bidan desa, kesehatan dan pemerintahan, kami memperbolehkan. Tapi untuk yang kegiatan yang dikomersilkan, entah itu homestay dan ininya, desa atau desa adat belum membuka regulasi untuk itu. Karena aturan adat kami tidak boleh menginapkan warga luar tanpa kepentingan yang jelas. In diesem Dorf? Ja, also hier in Bali. Nein, ich schon zum 3. Mal. Ich bin zum ersten Mal da. Was sehr schön ist an der Insel, ist die Kultur, die freundlichen Menschen. Die Hitze macht uns etwas zu schaffen, aber dieses Traditionelle und Authentische an Bali, das ist das besonders Schöne hier. Ja. Und auch die Natur, dieses Grün, dieses üppige Grün und dieses viele Wasser, was hier überall zu sehen ist. Ja. Es ist schon sehr lange her, dass ich das erste Mal hier war. Das war schon 1986 das erste Mal. Und das zweite Mal war 1997. Und jetzt ist es schon viel Zeit vergangen und ich musste noch mal hierher kommen, um zu sehen, ob noch alles so ist, wie es mal war. Setelah Tenganan, saya masih melanjutkan wisata saya ke ujung timur Pulau Dewata. Iya, baru nama Jo Taman Ujung, pasti DP Tampaolo di ujung Kabupaten Karangasem maksudnya. Selamat datang di Taman Ujung pemirsa. Inilah taman cantik peninggalan kerajaan terdahulu di Bali. Taman Ujung atau dikenal juga sebagai Taman Sukasada. Untuk bisa masuk ke Taman Ujung ini, pemirsa hanya dikenakan biaya Rp25.000 per orang. Cukup terjangkau. Dahulu, taman ini merupakan tempat peristirahatan yang dibangun di bawah pemerintahan Raja Karangasem.
dengan karya arsitektur Belanda bernama Wan den Hans dan arsitektur Tiongkok bernama Lo Toang bekerja sama dengan arsitektur adat Bali juga. Tempat yang tadinya kolam pembuangan ilmu hitam ini diubah menjadi kolam yang indah dan cantik rupawan. Colia jo sendiri, gagah sekali Taman Ujung ini memiliki 3 kolam besar yang berada di satu tempat, 1 di bagian selatan dan 2 di bagian utara. Di tengah kolam bagian selatan terdapat sebuah bangunan yang berada di tengah kolam yang bernama Balai Bengong. Bangunan ini tidak terlihat ditutupi dinding, estetik, cantik. Di dalam bangunan, kita dapat menyaksikan sejumlah dokumentasi Raja Karangasem dan keluarganya. Kerusakan bangunan Taman Sukasada mulai terjadi saat zaman penjajahan Jepang di Bali. Arsitektur dari Taman Ujung Sukasada mengalami kerusakan. Pada masa itu, pagar besi digunakan untuk mempersenjatai para pejuang melawan Jepang. Kerusakan terparah terjadi pada tahun 1963, yaitu saat gunung tertinggi di Bali meletus. Sejak itu, Taman Ujung tidak mendapat perawatan hingga tahun 2000. Hingga akhirnya pada tahun 2000, Pura Karangasem dan pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan rekonstruksi tanpa merubah bentuk asli dari Taman Ujung ini dan menetapkannya sebagai destinasi wisata untuk umum seperti pemirsa bisa lihat dan nikmati sekarang ini. Bali dan segala keindahannya membuat saya semakin percaya bahwa bukan pariwisata yang mendatangkan budaya, namun budayalah yang membuat pariwisata itu semakin dikenal. Berjelajah di timur Bali memberikan saya pelajaran betapa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi leluhur kita sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita bermanusia. Karena dari budaya lahir peradaban besar manusia, bukan hanya untuk kehidupan saat ini, tapi juga di masa depan. Pemirsa, Jelajah Nusantara sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di sudut Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum.